mereka para orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel mengunggulkan nasabnya. Saya adalah bernasab kepada nabi-nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas nasabnya orang-orang Yahudi, nasabnya orang-orang Bani Israel. Di sini saya acuannya pakai tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah. Kalian bisa membaca terjemahannya. Di dalam tafsir surat Al-Baqarah atau di dalam surat Al-Baqarah, di sini terdapat perdebatan antara orang Islam, Kanjeng Nabi Muhammad, dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang memiliki nasab yang bagus ke atas dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, terus anak beranak, itulah yang dinamakan dengan Bani Israel. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad turun, di sini terdapat perdebatan. Sifat-sifat yang ada di dalam kitab Taurat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lah Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Nabi yang terakhir. Karena Nabi Muhammad ini tidak berada dalam keturunannya Yakub, maka Nabi Muhammad ini tidak diakui sebagai nabi oleh orang-orang Bani Israel, padahal sudah ditulis di dalam kitab Taurat. Kenapa? Karena tidak senasab. Orang-orang Yahudi ini berpikir bahwa nasabnya bagus, karena nasabnya nabi-nabi. Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail, bukan Bani Israel, nasabnya rendah. Nah, menurut orang-orang Yahudi. Sampai-sampai di sini dikatakan sama Nabi Muhammad itu, kamu nanti akan dibakar atau masuk neraka, dibakar api. Kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab, kami tidak akan terkena api, dibakar oleh api. Kalaupun terbakar itu hanya sedikit. Kalau ditafsiri itu hanya 40 hari, sebagaimana orang-orang Bani Israel pada zamannya Nabi Musa itu menyembah patung anak sapi yang emas. Patung emas anak sapi. Tapi Nabi Muhammad menjawab, man kasaba sayi'atan wa hatat bi khati'atuhu. Nah, di sini kalian bisa temukan di surat Al-Baqarah ayat 81. Orang yang berbuat buruk, ya balasannya buruk. Orang yang berbuat baik, balasannya ya kebaikan. Nah, dijawab seperti itu sama Nabi Muhammad. Man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu. Terus kemudian faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang berbuat buruk maka kekal di neraka. Terus kemudian di ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka yang iman, yang berbuat baik, mereka akan kekal di surga. Nah, itu bahasanya yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Kalau orang yang berbuat jelek akan masuk neraka, kekal di neraka, itu Al-Baqarah ayat 81. Sedangkan orang yang beriman, beramal soleh, beramal kebaikan, mereka akan kekal di surga. Itu ayat surat Al-Baqarah ayat 82. Jadi mereka para orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel mengunggulkan nasabnya. Saya adalah bernasab kepada nabi-nabi. Tetapi jawabannya Nabi Muhammad, walaupun kamu memiliki nasab yang baik, tapi kalau orang yang berbuat baik, ya mendapatkan pahala. Kalau orang yang berbuat jahat, ya mendapatkan dosa. Nah, itu saja. Intinya nasabnya bagus tapi perbuatannya jelek, ya mendapatkan balasan. Nasabnya kurang baik tetapi berbuat baik, iman kepada Allah,
iman kepada Nabi Muhammad, menjalankan hal-hal yang baik, syariat Islam dijalankan, rukun Islam dijalankan, berbuat baik, nah, insya Allah di sini balasannya adalah bukan insya Allah lagi, di sini ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, sudah janjinya Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.